wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah jalla wa ala faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah amma ba'. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingganya di kesempatan malam hari ini Allah mudahkan kita untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka bersama-sama kita untuk bertolabul ilmi asyari, menuntut ilmu syar'i, mengkaji kalamullah, firman Allah, begitu juga hadis-hadis Nabi, untuk tentunya menjadi petunjuk ya, untuk menjadi panduan untuk kita dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, agar dimana hidup kita benar ya, hidup kita menjadi produktif ya, hidup kita menjadi berkah ya, yang karenanya ilmu sangat kita butuhkan, bahkan melebihi daripada makan dan minum kita. Itu yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal ya, karena minum kita temporer waktu, makan kita juga temporer waktu, tapi ilmu adalah di setiap nafas dan hembusan ya, hembusan dan nafas kita ya, karena di setiap aktivitas kita untuk benar yang didasari berdasarkan dengan ilmu ya, sehingganya selain ilmu ini untuk menjadi panduan kita, petunjuk untuk kita, juga akan memudahkan kita dalam kita menjalani kehidupan ya. Makanya para ulama mengatakan al-alimu hurriyun, orang yang berilmu itu bebas ya, karena dia akan melakukan apa saja, dia sudah ngerti ilmunya, maka mudah untuk menjalankan. Sedangkan ya al-jahilu ya mahbusun, orang yang jahil itu terpenjara ya, dia mau melakukan ini nanti dululah bagaimana ilmunya gitu kan, dia mau meninggalkan ini boleh enggak ya untuk ditinggalkan, atau harus ditinggalkan, atau bagaimana nanti dululah. Nah, maka seolah-olah terpenjara ya. Maka insyaallah ilmu akan selalu mendatangkan kebaikan dan keberkahan kepada kita. Bahkan kita berupaya mudah-mudahan dengan ilmu ini Allah jadikan kita sebagai hambanya yang dipilih untuk mendapatkan kebaikan. Karena dalam riwayat muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul sudah mengatakan begitu kan, dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki kebaikan maka Allah akan fakihkan hamba itu tentang urusan agamanya. 6. Salawat beri salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla
Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Masal muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, di majelis yang mulia ini insyaallah kita akan mengkaji terkait dengan manusia dicipta dalam kondisi lemah. Apa maksudnya? Ya, apa maksudnya ketika Al-Qur'an menyebutkan bahwa manusia ini diciptakan dalam kondisi kelemahan? Ya. Ini diantaranya disebutkan dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-28, ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi dha'ifa, dalam kondisi kelemahan, dalam kondisi lemah, dengan keadaan yang lemah. Nah, ini nanti artinya seperti apa gitu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita ini atau tema ini sebetulnya melanjutkan dari kajian-kajian kita sebelumnya, kaitan tentang sifat buruk manusia atau sifat negatif manusia yang harus kita waspadai. Ya, karena di sini pun jelas ya, dha'ifa, lemah, itu merupakan sifat. Ya, sifatnya lemah. Ya, nah ini di sini sangat jelas yang disifati siapa? Manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Adapun pada ayat ini ya secara keseluruhan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yuridullah an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yuridullahu an yukhaffifa ankum, sungguhnya Allah ingin memberikan keringanan-keringanan kepada kalian, kemudahan-kemudahan kepada kalian. Yukhaffif, khafif itu keringanan, ya. Khafif lawan dari thaqil, thaqil berat, khafif ringan, ya. Yuridullah an yukhaffifa ankum, sesungguhnya Allah itu prinsipnya ingin memberikan kemudahan-kemudahan kepada kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan sungguhnya Allah menciptakan kalian dalam kondisi kelemahan, dalam kondisi lemah. Karena nanti sebetulnya fokus kita kan pada wa khuliqal insan dha'ifa, tapi nanti ada hubungannya dengan lafaz sebelumnya yuridullahu an yukhaffifa ankum, ya. Nah, masyaallah muslimin Bapak Ibu rahimakumullah, nanti di sini secara khususnya disebutkan oleh Syekh Ali bin Muhammad Al-Ghazin dalam satu kitab beliau, kitab tafsir Al-Ghazin, ya, bahwa di sini disebutkan arti dhaif itu dengan 3 arti, ya, dengan 3 arti. Tapi nanti kita melihat tafsir-tafsir yang lain, nanti akan saya sebutkan juga di sini, itu pun meskipun dengan arti yang sedikit berbeda, tapi sebetulnya saling untuk menguatkan dengan makna yang mirip dan ya bisa dikatakan samalah begitu. Tapi untuk memudahkan kita, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ali Muhammad Al-Ghazin dalam tafsirnya Al-Ghazin, maka ya kita coba secara poinnya kita ambil dari apa yang beliau tuliskan dalam buku tafsir beliau, bahwa arti dari ya khuliqal insanu dha'ifa, sungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Nah, itu beliau menyebutkan dengan 3 arti, ya. Yang pertama, ya, arti pertama, arti ini dikhususkan, ditujukan kepada kaum laki-laki, yang dimana apa? Bahwa kaum laki-laki itu lemah di hadapan wanita. Wah, Masya Allah ya, kaum laki-laki lemah di hadapan wanita. Ya, ternyata arti ini begitu gitu ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah, artinya adalah kaum laki-laki yang cenderung lemah di hadapan wanita. Kadang kita mendapati gitu ya, ada pimpinan tentara, kalau di lapangan mah sangarnya luar biasa. Ya, RT ketika di hadapan masyarakat sangarnya luar biasa. Polisi di hadapan ininya sangarnya luar biasa. Tapi kalau di hadapan istrinya, iya mah, ya Bu, siap Bu, ya.
Nah, jadi coba nanti akan kita perdalam ya terkait tentang hal ini. Di antaranya hal ini disebutkan oleh Tawus, seorang ahli tafsir, kemudian juga disebutkan oleh Imam ya At-Tabari ya dalam tafsir At-Tabari ya. Yang diantaranya di sini dalam tafsir Imam At-Tabari disebutkan seperti ini. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan sungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Qala fi umurin nisa, yang dimaksud adalah pada perkara wanita. Pada perkara wanita. Jelas di sini ya. Fi umurin nisa. Nisa itu wanita. Ya, pada perkara wanita. Laisa yakunul insan fi syai'in at'afa minhu fin nisa. Ya, tidak ada urusan laki-laki ya yang paling kemudian menjadikan dia lemah kecuali ketika setelah berhadapan atau pada waktu berhadapan dengan wanita ya, menjadi lemah ya. Begitu juga apa? Hal ini disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ya, bahwa yang diartikan di sini bahwa ya khuliqal insanu dha'ifa, bahwa manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Seorang laki-laki lemah ketika berada di hadapan wanita ya. Nah, khana fidi rahimani wa rahmakumullah, karena nanti kita diantaranya juga mendapati begitu ya. Allah sendiri mengabarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita ya, yang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang tipu daya seton, itu ternyata apa ya, tipu daya seton itu adalah lemah ya. Tapi ketika Allah menyebutkan tentang tipu daya wanita, itu besar ya. Kita mendapat ini, Allah menyebutkan tentang tipu daya syaitan itu lemah dalam surat An-Nisa ayat 76. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah gitu ya. Dan ketika kita mendapati firman Allah dalam surat Yusuf ayat yang ke-28 ya, Allah mengatakan apa? Inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian wahai wanita sangat besar ya. Nah, jadi harus lebih hati-hati dari setan apa dari istri ya, dari perempuan ya. Wah, ternyata perempuan lebih kaidakunna azim. Ketika Allah menyebutkan tipu daya setan yang dasarnya kayak gitu saja bisa mengusir Adam dari surga, itu dha'ifa gitu ya. Tapi ketika menyebut tentang tipu daya wanita, azim, sangat besar ya. Yang artinya masalah muslim rahimakumullah, nanti yang dimaksudkan dengan wanita di sini ya bisa istri kita, bisa saudari-saudari kita, bisa orang tua kita, ibu kita ya, bisa juga artinya adalah putri-putri kita, bisa juga orang lain, wanita lain ya, wanita lain yang kemudian apa, laki-laki yang tidak mampu untuk menjaga keimanannya, menjaga ketakwaannya ketika di hadapan wanita ya. Nah, itu di sini adanya satu ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Amin As-Singkiti di salah satu kitab tafsir beliau Adwaul Bayan ya. Ketika beliau menyebutkan dua ayat tadi ya, yang tipu daya seton itu lemah tapi tipu daya perempuan yaitu begitu besar, apa komentar beliau? Beliau mengatakan seperti ini, hadil ayah al-karimah idza dummat laha ayatun ukhra hasala bidzalika bayanun anna kaidan nisa a'dham min kaidi syaitan ya. Beliau mengatakan hadil ayah al-karimah, ayat yang mulia ini tadi ya, surat An-Nisa ya dan surat Yusuf gitu ya. Ketika kemudian hal ini dipisahkan gitu ya, ketika dipisahkan maksudnya ketika kita berbicara tentang tipu daya seton ya nggak boleh diremehkan. Tipu daya seton itu ya besar juga. Ketika kita berbicara tentang tipu daya seton loh ya, kita nggak boleh meremehkan, karena
Ya, termasuk yang menjadi apa namanya ujian berat kita adalah untuk menghadapi bisikan-bisikan dan rayuan godaan setan, artinya begitu. Dan begitu juga ketika kita secara tersendiri berbicara tentang tipu daya wanita, maka besar, kita harus hati-hati. Tapi jika ini didampingkan, gitu maksudnya ya, antara tipu daya setan dengan tipu daya perempuan, itu mana yang lebih besar, yang harus kita lebih kehati-hatian kita. Nah, di mana Pak Syekh Amin As-Singkiti mengatakan, yaitu apa? Kita harus lebih berhati-hati dari tipu daya wanita. Dengan beliau mengatakan, anna kaidan nisa a'dzam min kaidi syaiton. Ketika digabungkan dua hal ini, maka ingatlah tipu daya wanita itu lebih dahsyat daripada tipu daya syaiton. Ya, nah nanti di sini ada alasannya juga. Kenapa? Gitu ya. Kenapa? Dua alasan. Kenapa tipu daya wanita itu lebih besar daripada tipu daya syaitan? Kenapa begitu ya? Alasannya dua. Pertama, wanita dapat menguasai laki-laki hanya melalui ucapan. Suaranya halus, suaranya lembut, ya. Rayuannya menggoda, gitu kan? Apalagi kemudian dicereweti terus-menerus. Ternyata apa? Itu kuncinya suami. Ya, suami kalau ketika dimintai sesuatu nggak keluar-keluar, dicereweti, akhirnya ya wis lah daripada cerewet terus. Nah, gitu kan. Akhirnya kalah juga kan? Gitu ya. Dengan kata-kata. Ya, Mas, katanya mau beli ini, Mas. Katanya mau beli tas untuk saya. Bisa nanti kalau udah dapat uang, gitu kan. Kapan kemudian kira-kira sudah dapat uang? Mas. Ya wes lah, beli nih. Nah, akhirnya gitu kan. Ya, hanya dengan kata-kata laki-laki klepek-klepek di hadapan perempuan. Nah, itu ya. Maka dikatakan begitu, tipu daya perempuan itu lebih azim daripada syaitan. Ya. Kemudian yang kedua, perbuatan wanita dapat melemahkan akal laki-laki yang padahal perempuan itu akalnya setengah. Hebat gak itu? Ya. Laki-laki itu akalnya lengkap, dinnya juga lengkap. Para ulama nanti mengatakan, kenapa perempuan itu untuk tidak diangkat menjadi pemimpin? Karena apa? Wanita itu akalnya setengahnya laki-laki, dinnya setengahnya laki-laki, perempuan itu. Maka jangan dijadikan pemimpin. Yang Rasulullah ketika Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, apa kata Rasulullah? Lam tuflih kaumun walau amrohum imro'atun. Gak akan mungkin beres kampung satu kaum yang ketika dipimpin oleh seorang wanita. Hancur itu. Gitu kan? Karena ternyata kajian para ulama mengatakan begitu. Yaitu apa? Bahwa wanita itu memiliki setengah agama dari laki-laki. Laki-laki gak ada libur ibadah. Perempuan ada libur ibadah. Maka apa? Itulah diantaranya para ulama menjelaskan setengah agamanya. Wanita itu memiliki setengah agama dari laki-laki, dan juga apa? Memiliki setengah pikiran dari apa? Laki-laki. Kenapa? Karena wanita lebih memakainya apa? Perasaan. Ya kan? Beda dengan laki-laki. Ya, tapi wanita lebih kepada perasaan. Maka diantaranya itu. Nah, kita mendapati hadis Rasulullah, Rasul yang menyampaikan ini. Ya, kita melihat ini dalam riwayat Imam Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mara'aitu min naqisati aklin wa dinin adhaba li lubbi rajulil hazim min ihdakunna ya ma'syaron nisa." Apa kata Rasulullah? Mara'aitu, saya tidak pernah mendapati min naqisati aklin, seseorang yang memiliki akal yang kurang. Siapa itu? Nisa, dari kalangan para wanita. Wa dinin, dan agama, yang agamanya kurang, karena tadi ya ada waktunya dia libur sholat, libur puasa, kan begitu ya. Ya, nah itu kelemahan daripada yang dimiliki oleh seorang wanita dari sisi agama. Adhaba li rajulil hazim, tapi apa? Dia bisa mengelabui laki-laki yang kuat, yang memiliki akal yang sempurna. Masya Allah, dasar betul berarti wanita itu ya. Ya, laki-laki yang memiliki akal sempurna, dinnya ya sempurna, tapi apa? Nah, itu. Maka sampai dikatakan tipu daya perempuan memang lebih dahsyat, gitu kan? Karena apa? Yang memiliki akal yang sempurna, din yang sempurna, bisa dikocei sama mereka, gitu kan? Artinya bisa dia goyang-goyang, digeser-geser, gitu kan? Akhirnya tidak menjadi
rajulul hazim lagi, itu kan, yang ternyata kadang lebih banyak adanya rumah tangga juga yang diatur oleh istri, ya, suami mau beli bensin minta sama istri, gitu kan, dek mau beli bensin minta sama istri, ya kan, ketika ada masalah apa-apa suaminya yang diusir karena rumahnya rumah istri, gitu kan, ya, harusnya kan rumah itu rumah suami bukan rumah istri, ya. Nah ini artinya diantaranya adalah seperti itu, min ihdakunna ya ma'syaron nisa, ya, wahai sekalian wanita, kata Rasulullah, itu laki-laki yang hebat, laki-laki yang kuat itu pun bisa terpengaruhi oleh kalian, wahai para wanita, ya. Karenanya kaum muslimin rahimakumullah, ya, ini harus nanti betul-betul menjadi kehati-hatian bagi seorang laki-laki, itu kan, tipu daya wanita. Karena apa, ya, kesuksesan laki-laki itu pol-polnya kalau imannya tidak baik larinya kepada wanita, coba itu, ya kan, larinya kepada wanita, ya. Seorang laki-laki ganteng fitnahnya apa, wanita. Laki-laki setelah sukses uangnya banyak larinya kepada apa, wanita. Seorang pingin apa, jabatan yang tinggi, setelah jabatannya tinggi larinya kepada apa, wanita, ya kan. Nah, maka nanti kita mendapati adanya perkataan para ulama yang luar biasa, ya. Nah, karenanya kaum muslimin rahimakumullah, ya, kita mendapati ayat ataupun hadis yang begitu jelas menyebutkan agar kita berhati-hati dari fitnah wanita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat 14. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayli musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pandangan bagi manusia itu cinta dan senang dengan apa, nisa, perempuan, banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, ya, barang tambang, emas, perak, gitu ya, wal khayli musawwamati wal an'ami wal hars, kuda-kuda yang gagah-gagah, kemudian apa, binatang ternak yang banyak yang dimiliki, kemudian kebun-kebun yang dimiliki, itu yang disenangi oleh manusia, ya. Nah, di mana apa masalah muslimakumullah? Nanti para ulama tafsir menyebutkan dari deretan fitnah dunia yang dapat menjadikan seorang itu berpaling dari akhirat sehingga kemudian cinta kepada dunia, disebutkan pertama pada ayat ini siapa? Nisa, perempuan. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa, ya, wanita. Ya, dan kita nanti mendapati hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul mengatakan apa? Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Kata Rasulullah, saya belum pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki kecuali fitnah wanita. Ya. Kemudian Rasul pun dalam riwayat Imam Muslim mengatakan apa? Inna dunya hulwatun khadiratun fa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnata bani Israila kanat fin nisa. Apa kata Rasulullah? Takutlah kalian terhadap fitnah dunia dan fitnah wanita, karena Bani Israel dulu dibinasakan oleh Allah karena mereka terjerumus kepada fitnah wanita, ya. Yang segalanya berarti apa? Ini untuk menjadi satu kewanti-wantian. Maka apa? Di sini adanya ungkapan yang disampaikan oleh kibaru tabi'in, yaitu Sa'id bin Musayyib rahimallahu taala, yang beliau pernah mengatakan apa? Ma ya'isa syaitanu min syai'in illa atahu min kibalin nisa. Tidaklah ketika syaitan itu sudah berputus asa untuk menggoda laki-laki, pasti syaitan akan menggoda laki-laki itu melalui wanita, ya. Jadi digoda dengan rumah mewah, nggak pengen, gitu ya. Digoda dengan kendaraan mewah, nah nggak tergoda, ya.
digoda dengan apa namanya sawah mewah nggak tergoda, tapi ketika digoda dengan perempuan mewah, nah baru itu ya, hati-hati itu laki-laki itu ya. Ini sudah diingatkan betul ini ya, diingatkan oleh Rasulullah, diingatkan oleh ayat untuk kita, dan diingatkan oleh para ulama kepada kita ya, karena kadang begitu banyak terjadi, Masya Allah ya, yang sebabnya karena apa? Fitnah wanita ya. Makanya ketika ada seorang apa ya menyampaikan, Ustadz Fulan ada masalah, saya katakan biasa nih problemnya Ustadz itu cuma dua ya, tentang lawan jenis, yang kedua tentang harta, tentang duit ya. Ternyata betul salah satu diantara itu Ustadz loh ya, kelasnya Ustadz itu ya. Lah apalagi yang kelasnya bukan Ustadz ya, ini yang harus lebih hati-hati, maksudnya begitu ya. Jadi ketika syaitan itu sudah berputus asa menggoda seseorang dari arah ini nggak bisa, dengan cara ini nggak bisa, dengan masalah ini nggak bisa, wanita ya. Nah, masalah di sini ada tips ya, bagaimana agar kita terjaga dari godaan wanita, karena ternyata apa, laki-laki itu lemah ketika di hadapan wanita. Khuliqal insanu dha'ifa, ternyata artinya diantaranya begitu, laki-laki lemah ketika sudah berada di hadapan wanita. Maka bagaimana tipsnya ya? Yang pertama, takutlah kepada Allah. Allah selalu melihat dan mengawasi kita. Coba awalnya dari mana itu? Chat ya kan, chat WA, lama-lama telepon, lama-lama video call, lama-lama ketemuan, lama-lama kholwat ya, banyak itu. Saya akhir-akhir ini konsultasi keluarga tentang masalah itu ya. Meskipun Ustadz sepertinya istri saya tidak sampai terjerumus kepada pertemuan, tapi hari ini kan bisa video call, sana buka bajunya, sini juga bisa buka baju, ya sudah saling lihat gitu ya. Nah ini, jadi jika kita takut kepada Allah dan kita yakin bahwa Allah selalu melihat kita ya, meskipun hanya sekedar chat, meskipun hanya sekedar kita nelpon yang ketika istri nggak ada, atau ketika suami nggak ada, istri kemudian chat ya. Makanya lebih baik begitu Pak, kita sampaikan kepada istri, kalau kamu mau menyelisihi saya, saya izinkan, saya ceraikan kamu, cari laki-laki lain, begitu. Jangan main belakang ya, laki-laki kita ini ya. Dan ketika kemudian sudah dikhianati oleh istri kita, laki-laki, berarti istri kita nggak solihah. Banyak wanita solihah yang lain ya. Masa anak kita mau dipimpin oleh ibu yang nggak solihah, yang berani dia sudah punya suami masih menggotei laki-laki lain? Pantang bagi kita begitu. Kita harus punya power ya. Yang karenanya apa? Kita jaga betul diri kita. Kita nggak akan melakukan itu karena apa? Agar istri kita nggak melakukan itu juga. Karena kadang masalahnya apa? Istri itu balas dendam. Kenapa dia berbuat gitu? Karena kita dulu yang berbuat seperti itu. Kalau kita suka dengan wanita lain, tembung izin, nikahi yang kedua, yang ketiga, begitu. Nggak usah main-main chat-chatan, main telepon-teleponan. Loh iya, ya kan? Nggak usah kita mau numpuk berbuat dosa. Ya sudah kayak gitu kita takut-takut, kan? Berbuat dosa, nggak tenang hati kita, nggak nyaman hati kita. Ya. Nggak berani nikah ya. Jadi para kawan sekalian rahimakumullah, harus seperti itu. Kalau kita ternyata nggak berani untuk menikahi, nggak usah gitu loh. Sudah nggak berani mau nikahin, tapi apalagi perempuan itu istrinya orang lagi, Masya Allah, yang gadis masih banyak
janda juga ada. Ngapain istrinya orang? Ya Allah. Ya. Nah ini ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Karena hari ini banyak kita temui di tengah-tengah masyarakat kita itu. Ya, banyak kita temui di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, ini harus betul-betul dijaga. Ya, yang karenanya syariat sudah mengingatkan kita, tipu daya wanita itu sangat besar. Maka jangan hati-hati, jangan bermain-main dengan mereka. Ya, karena kalau kita bermain-main dengan mereka, ya, kita yang akan kemudian susah, ya. Kemudian yang kedua, berpegang teguh terhadap syariat. Insya Allah tipsnya ya, kalau kita berpegang teguh terhadap syariat ini, kita udah ini, ya, chat kepada mereka itu tidak halal, gak usah chat dengan mereka, ya. Kemudian teleponan itu, teleponan apa, kepentingannya apa, ya, kepentingannya apa? Kalau mungkin dia tanya tentang agama, ya sudah, tidak ada masalah gitu kan, ya. Tapi nggak lebih daripada itu, kan seperti itu ya. Ya, khalwat, hati-hati nih, berdua-duaan, jangan. Layak luar narojulun bi imraatin fa inna salisahuma syaitan. Tidaklah ketika laki perempuan berdua yang kemudian itu bukan mahram, tidak ada lain kecuali yang ketiga itu adalah syaitan. Ya, konsep syariat sudah begitu jelas, ya. Kemudian yang ketiga, tergoda wanita masuk dalam kategori dosa besar. Ya. Jadi tergodanya kita dengan wanita yang bukan mahram kita, yang kemudian adanya hati kita dengan dia, maka apa? Itu adalah dosa besar. Jangan kita remehkan, nanti akan menjadikan ketidakberkahan dalam harta kita, dalam keluarga kita. Kemudian yang keempat, ya, tips agar kita bisa terhindar dari godaan wanita, kita harus memperhatikan dampak buruknya, gitu ya, dampak buruknya untuk pribadi, keluarga, dan masyarakat. Itu buruk, ya kan? Sampai hamil, ya kan? Ketahuan, digerebek, masya Allah. Ya, lah kayaknya ini bapak ini suka ngaji di sana, masya Allah. Tambah lagi tukang ngaji katanya. Ya, nah itu. Maka masyaallah. Jadi apa? Ketika kita mau melangkah itu, kalau kita memperhatikan dari 4 poin ini, insya Allah akan menjaga kita. Dampaknya buruk. Ya, dampaknya buruk. Ya. Nah ini yang pertama, arti khuliqal insanu dha'ifa, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Ya, itu artinya kondisi di mana kaum laki-laki itu dia lemah di hadapan wanita, akan kemudian gampang untuk tergoda. Maka di mana apa? Ayat Al-Qur'an, hadis, perkataan para ulama begitu banyak memberikan pengetahuan kepada kita, kita harus berhati-hati dari fitnah. Ya, nah ini. Kemudian yang kedua, arti bahwa wa khuliqal insanu dha'ifa, sungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah, yaitu apa? Lemah karena tidak bisa mengendalikan nafsunya. Nah, itu arti kedua. Kenapa dia disebut sebagai dha'ifa? Ya, manusia itu memiliki sifat dhaif, sifat yang lemah. Karena apa? Betapa banyak manusia yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, baik pada perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk dijalankan, mereka nggak mau menjalankan. Karena apa? Nafsunya lebih mendominasi. Udah nggak usah kamu kerjakan, nggak usah kamu jalankan, nanti aja sih, tenang aja, kamu masih muda, nanti kalau sudah tua nggak apa-apa, sudah bentar lagi mati kan, ya banyak amal, nanti husnul khotimah. Nah itu, nah sehingga apa? Kemudian terbawa hawa nafsunya untuk tidak mau melaksanakan yang diperintahkan, atau juga sebaliknya, terjerumus kepada yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. Karena apa? Dorongan nafsunya itu, ya, dorongan nafsu. Ya, makanya masyaallah. Nah ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazin juga oleh beliau. Jadi poin yang kedua, arti bahwa manusia itu diciptakan dengan lemah, yaitu apa? Kondisi lemahnya dia sehingga apa? Tidak bisa menundukkan hawa nafsunya. Ya, yang kebanyakan apa? Untuk menuruti daripada hawa nafsunya. Kalau Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya, bahwa lemah di sini yaitu apa? Lemah tekad dan kemauannya. Lemah tekad dan kemauan.
Ya. Itu ya. Jadi ya sedapatnya aja. Majelis ilmunya sedapatnya aja. Sholat malamnya sedapatnya aja. Sholat duhanya sedapatnya aja. Infaknya sedapatnya aja. Enggak adanya apa? Tekad dan kesungguhan. Ya, nah seyogianya apa? Nah, kelemahan ini untuk diperangi. Ya, jadi arti lemah artinya untuk mengikuti daripada hawa nafsunya. Maka nanti diantaranya dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu Imam Ibnu Katsir menukil peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah, ya kan? Yang ketika bertemu dengan Nabi Musa, akhirnya kan apa? Ini bentuk kelemahan, maka untuk dikurangi kan dari 50 waktu akhirnya dikurangi. Nabi Musa mengatakan, ya Muhammad, umatmu nggak bisa untuk mengerjakan itu. Terus sampai akhirnya tinggal 5 waktu. Itu pun tadinya suruh minta kurangan lagi. Masya Allah. Ini bentuk apa sebetulnya? Kelemahan. Karena keinginan yang tidak kuat, kemudian tekad yang tidak kuat, kemauan yang tidak kuat, gitu kan? Yang artinya apa? Inilah yang sudah ditetapkan oleh Allah, oleh Rasul untuk kita. Yang tinggal cuman 5 waktu ini, yo jangan disia-siakan, gitu loh. Jangan juga masih minta untuk dikurangi sehingga sehari cuma 2 kali, maghrib, isya, subuh labas, ya kan, asar labas. Masya Allah, sudah dari 50 waktu dikurangi menjadi 5, lah masih mau dikurangi lagi, ya. Dan laki-laki untuk menjaga berjamaah di masjid. Para ulama salaf itu mengatakan apa? Jika Anda tidak menemuiku di masjid, maka carilah aku di penguburan, pasti aku sudah mati. Gitu kan? Coba itu. Hari ini bisa nggak dipraktekkan begitu? Ya kan? Teman kita satu perumahan, subuh nggak ada di masjid, tengok makam. Kalau ada makam baru, lihat namanya siapa. Gitu kan? Nanti kalau ternyata sholat duhur ketemu dengan dia, loh mas, tadi sampai tak cari di kuburan loh, lah kenapa ya? Subuh nggak ada. Kalau kita ngikutin para ulama salaf itu apa? Kalau di masjid nggak ada, pastikan ada di kuburan. Gitu kan? Nah itu saking besarnya kesungguhan mereka, gitu kan? Keseriusan mereka. Ya, kalau hari ini kayaknya mau banyak, ya, tapi nggak di kuburan, di pasar, di kantor. Ya, di masjid nggak ada pas sholat, ya, bukan di kuburan seperti mereka itu, tapi masih di kantor, masih di rumah makan, masih di, masya Allah. Yang dari 50 waktu sudah dikurangi menjadi 5 sebetulnya. Terus minta kurang berapa lagi, gitu kan? Nah inilah arti bahwa manusia itu lemah, gitu loh. Lemah kesungguhannya dalam taat, lemah kesungguhannya dalam beribadah kepada Allah, lemah kesungguhannya dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, itu ya. Ini arti yang kedua. Adapun arti yang ketiga, ya, bahwa di mana khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah, yaitu apa? Dilihat pada asal ciptaannya, karena manusia itu memang diciptakan dari sesuatu yang lemah. Ya, yaitu apa? Dari setetes air mani yang hina. Ya, jadi dari asal muasalnya saja itu sudah diciptakan dari sesuatu yang lemah. Ya, maka nanti diantaranya lafaz sebetulnya wa yuridullah an yukhaffifa ankum. Allah sesungguhnya ingin memberikan kemudahan, keringanan untuk kalian. Artinya apa? Karena nanti bisa jadi manusia ini banyak mereka dalam kondisi kelemahan yang mereka tidak bisa lakukan di dalam syariat ini. Maka apa? Allah memberikan keringanan-keringanan. Dengan Allah sudah memberikan keringanan ini, artinya apa? Ya jangan untuk meminta diberikan keringanan lagi. Nah diantaranya apa? Arti yang ketiga, asal muasalnya memang manusia ini sudah lemah. Yaitu apa? Diciptakan dari setetes air mani yang hina. Kita mendapati firman Allah dalam surat Yasin ayat yang ke-77 ya. Awalam yarol insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khosimun mubin. Tidakkah manusia melihat bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian min nutfah, ya, diciptakan dari apa? Nutfah. Nutfah itu setetes air mani. Fa idza huwa khosimun mubin. Dari setetes air mani
dari sesuatu yang lemah, air lemah, ya, setetes air mani, yang tapi ketika tumbuh dewasa, wa huwa khasimun mubin, kata Allah, mereka menjadi penentang aku, kata Allah. Padahal apa? Diciptakan dari sesuatu yang lemah, gitu kan. Tapi setelah kemudian tumbuh dewasa, mungkin punya harta, punya jabatan, punya pangkat, lupa dengan penciptanya, wa huwa khasimun mubin, sehingga kemudian apa? Menjadi penentang pertama, menjadi penentang Allah Subhanahu wa taala. Ya karenanya singgahnya apa, Mas Rahimakumullah, dengan kondisi ini, dari sesuatu yang lemah, kita diciptakan oleh Allah dengan lemah, maka apa? Jangan menyombongkan diri. Ya, maka ketika Mutharrif bin Abdillah pernah menegur seseorang yang jalan dengan congkaknya, ditegur oleh Mutharrif bin Abdillah, seorang tabi'in, wahai fulan, jalanmu model begitu, jalan yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Kemudian orang itu tambah mengatakan apa? Hei, kamu ngerti saya enggak? Kamu kenal saya enggak? Siapa coba saya? Maka Mutharrif bin Abdillah mengatakan, saya adalah orang yang sangat paham tentang kamu. Kamu itu adalah yang diciptakan dari sesuatu yang hina, yang lemah, dari setetes air mani, dan kamu kemana-mana bawa kotoran. Apa coba yang mau kamu sombongkan? Ya, akhirnya apa? Dengan jawaban yang diberikan oleh Mutharrif bin Abdillah ini, ternyata orang tadi kemudian tumbang kesombongannya. Kenapa? Memang nggak ada yang patut untuk kita sombongkan. Kita tercipta dari setetes air mani yang hina, kita dalam kondisi lemah, ya, kemampuan kita, kemudian keberhasilan kita, kesuksesan kita atas berkat izin Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuan kita, dan kita tidak boleh untuk menyombongkan diri kita. Wallahu taala alam. Ini masalah muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-28, wa khuliqal insanu dhaifa, dan sungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah, sehingga ini adalah sifat negatif bagi manusia yang perlu untuk kita perangi. Tadi kita harus berhati-hati dari fitnah wanita, ya. Kemudian begitu juga adalah, ya, dimana kita untuk mampu menundukkan hawa nafsu kita, ya, karena kadang kita sangat lemah sehingga kemudian hanya nuruti daripada nafsu kita. Kemudian yang ketiga tadi, ya, bahwa dimana kita dari muasal setetes air mani yang hina, dari sesuatu yang lemah kita diciptakan oleh Allah, maka jangan sampai kita menyombongkan diri kita, ya, jangan sampai kita menyombongkan diri kita. Wallahu taala alam. Aku qouli hada, safadhimli walakum wa lisairil muslimina fi kulli jamil aqtar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah.